Baik, malam ini kita akan membahas kembali di surat Efesus pasal yang keempat. Ya. Kita telah membahas ayat 1 ya sampai ayat yang ke-6, saudara ya, mengenai united ya, atau unity ya, persatuan dalam gereja dan juga mengenai karunia-karunia yang berbeda harus dijadikan satu. Tujuannya adalah untuk pembangunan jemaat gereja dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga ada jabatan-jabatan gereja yang sudah kita bahas bahwa Tuhan juga memberikan karunia itu jabatan kepada gereja lokal gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-17 sampai selesai ya, sampai di ayat yang ke-32. Baik. Nah, ayat yang 17 sampai 32 ini Paulus ingin mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang telah percaya Tuhan Yesus, ya orang Kristen yang telah tentu yang sudah mendapatkan banyak ya pengajaran ya daripada Rasul Paulus, ya saudara. Kalau kita perhatikan ya, Paulus ini seorang yang sangat mementingkan doktrin, ya dasar doktrin kekristenan. Ya, kita sudah bahas di pasal yang satu, saudara, adalah doktrin keselamatan tentang pilihan, gitu ya. Kita dipredestinasi bukan karena ditetapkan sudah dari kekekalan, tetapi karena kita ada di dalam Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus, kita sudah dipredestini atau kita dicus, kita dipilih. Nah, ini adalah hal-hal yang dasar yang berbeda dengan sebagian gereja yang percaya kita sudah dipredestinasi dari kekekalan, maka kita bisa menjadi orang yang percaya. Kita mengatakan bahwa orang yang percaya, yang terima Yesus Kristus, maka dia ditetapkan oleh Allah karena mereka telah ada di dalam Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, maka itu kita lihat Paulus itu membahas mengenai doktrin, doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang gereja, kesatuan gereja yang harus ada doktrin, doktrinnya harus sama, tidak boleh berbeda-beda, ya kan? Nah, dan juga harus pakai karunia yang beda-beda, harus disatukan dalam satu gereja, tujuannya untuk membangun gereja. Nah, sekarang Paulus ingin membahas, kita ini orang yang telah percaya, yang masih tinggal di dunia ya. Nah, kita harus bagaimana? Nah, Paulus di dalam ayat yang ke-17 sampai 32 ini adalah mengenai kita harus menanggalkan. Nah, menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Saudara perhatikan kalimat apa yang Paulus tulis di sini ya, ayat 17. Sebab itu, nah, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan juga karena apa? Hati mereka yang telah dibutakan ya, sebenarnya terjemahan yang bagus itu yang ayat 18 ini. Oke. Kemudian perasaan mereka telah tumpul. Nah, ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Allah. Nah, jadi Paulus ini ingin ingatkan kita orang Kristen yang telah percaya, yang telah yakin diselamatkan. Nah, kita diselamatkan dari manusia lama kita itu, karakter-karakter kita yang kita miliki ini, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang kita yang sudah percaya, ya kan, masih bisa kadang-kadang kembali ke manusia lama kita. Ya. Nah, kalau kita baca, perhatikan di Efesus pasal 2. Nah, ini adalah mengenai manusia lama kita dulu. Coba kita kembali ke Efesus pasal yang kedua.
Ya, ayat 1 mengatakan, kamu dahulu, nah kata dahulu kan ya dulu kan, sudah mati. Nah ini mati bukan mati jasmani ya, kita tuh mati rohani. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dulu kan kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya kan? Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua, kita ya semua, terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita sama dengan mereka. Tapi karena kasih karunia Allah yang besar itu yang diberikan kepada kita melalui Yesus. Nah, ketika saudara dan saya menerima Injil, ketika kita mendengar the gospel of Christ, kita menyadari, oh kita orang berdosa. Kita orang yang berdosa dan menyadari Yesus adalah Sang Juru Selamat yang datang menyelamatkan kita, yang mau menghapus, menanggung dosa kita. Dan saudara dan saya disadarkan, diingat apa oleh kuasa Roh Kudus itu, sehingga kita ini percaya kan, nah, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, nah orang yang percaya ya orang yang telah yakin diselamatkan, memang kadang-kadang masih bisa kembali ke hawa nafsu daging yang lama kita. Nah, Paulus juga mengingatkan orang Kristen, kalau saudara membaca, kita baca di Galatia pasal yang kelima. Ada perbuatan daging itu nyata, itu manusia lamanya ini. Karena itu Paulus mengatakan, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, tapi kamu harus dipimpin apa? Oleh Roh Kudus. Supaya kita boleh menghasilkan buah Roh Kudus. Ah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kembali ke teks, mari kita perhatikan kembali. Nah, dulu kita itu sama dengan orang dunia ini. Karena itu Paulus di sini mengatakan kepada kita, jangan hidup lagi. Ya, kita hidup lagi itu jangan seperti mereka. Mereka yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Nah, kemudian karena pengertian yang gelap mereka. Karena apa? Karena mereka itu tidak bersekutu. Orang dunia ini kan tidak ada hubungan kaitannya dengan Allah. Coba kita lihat yang 18 itu bahas King James lebih bagus terjemahannya ya. King James ya. Nah, oke, understandingnya darken. Jadi hitam apa namanya pengertiannya darken. Darken itu artinya mana ya? Terjemahannya. Kalau yang di sini terjemahannya cukup bagus ya. 18 ya, coba saya cek. 18 Efesus 4:18 ini dengan pengertian mereka yang digelapkan. Nah, ini terjemah bagus. Terpisah. Nah, terpisah artinya tidak ada hubungannya dengan, tidak ada namanya alienate, tidak ada hubungannya, tidak ada relasi dengan kehidupan Allah, kan begitu ya. Kemudian ada lagi kata God through the ignorant karena melalui kelalaian mereka ya. Kalau di sini mengatakan kehidupan karena ketidakpedulian mereka. Oleh karena hati mereka yang buta. Ya, dibutain oleh apa? Dibutain oleh dunia ini, oleh ilah. Kalau Paulus mengatakan ilah zaman ini ya, manusia dibutakan gitu ya. Oke. Nah, itu yang Paulus mengatakan ya, jangan seperti mereka. Ayat 19, perasaan mereka apa? Hubing pas feeling. Perasaan ya. Harusnya ada yang 18, yang 19 itu mengatakan di mana perasaan, feeling. Terjemahan Kingnya itu bagus, feeling. Perasaan, feeling ya telah jadi tumpul. Oke, tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu untuk mengerjakan segala hal kecemaran dengan serakah. Nah, itu terjemahan yang bagus ya, saudara ya, daripada yang TB itu. Oke, ya gitu kita jangan jangan ikut-ikut mereka lagi begitu.
Nah, kemudian ayat 20, but we have not so learned Christ. Nah, kalau terjemahnya ini harusnya, tetapi bukan demikian, kamu belajar dari Kristus. Nah, di sini ada 20 itu kata learned. Terjemahannya kan Indonesia kan belajar ya. Ini bukan study, beda. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan beda ya, study and learning. Nah, kalau learn ini di sini ya dipakai sehari-hari kan bahasa Inggrisnya. Kalau saya di sekolah, saya study ya, saya tadi. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari saya belajar gitar itu arti saya learn how to play gitar. Kan learn bukan study gitar ya. Betul kan? Kalau saya belajar piano, kan saya pakai learn how to play piano, kan learn. Nah, itu kata learn. Nah, di sini kita learn. Learn artinya kan kita, apa nama itu, kita melihat sifat karakter Tuhan Yesus. Oh, Yesus begini. Ah, di situ saya belajar ya, mencontohi ya, meneladani sifat karakter daripada Yesus Kristus ya. Kita tidak mau kembali ke contoh dengan dunia ini, tapi kami mau kita ya, so learned Christ, kita yang sudah belajar tentang Kristus ini. Learn itu artinya yang pasten, yang sudah belajar ya tentang Kristus. Oh ya, Yesus begitu kaya, harus hidupnya seperti begitu. Nah, ada orang yang mengatakan, hidup saya harus semakin seperti Kristus. Apakah itu kalimatnya yang bagus atau benar nggak ya? Tidak mungkin sebenarnya kita bisa hidup sama seperti Kristus ya. Ya, tapi kita harus sebenarnya Paulus mengatakan we are follow word of Christ. Ya, kita meneladani. Ya, kita tidak mengimitator. Nah, kalau fashion yang lain itu menerjemahkan imitator saya. Kita King James pakai followers. Yang bagus itu adalah followers. Oke. Nah, kemudian di ayat yang ke-21, coba kita lihat. Di ayat yang ke-21. Mana itu ya? Coba kita perhatikan ayat 21 ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia yang menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Nah, memang Paulus kan sudah mengajar orang-orang Efesus ya. You sudah mendengar tentang dia kan dari pemberitaan Paulus. You sudah menerima pengajaran kan ya di dalam dia ya, di mana Paulus yang mengajar mereka menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Oke. Nah, kemudian ayat 22 ya, supaya, nah ini ada mengatakan terjemahan yang King James yang lain yang bahasa Indonesia ya, supaya kamu menanggalkan kehidupan manusia lama yang dahulu yang menuju kebinasaan dengan menuruti hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, Paulus mau supaya kita itu menanggalkan, ya kan? Menanggalkan semua itu, ya, kehidupan lama yang dahulu itu. Saudara ya, jadi dalam ajaran Alkitab, ya memang kita orang yang telah ditebus ya, orang yang telah diampuni dosanya, gitu ya. Itu orang yang jadi Kristen itu tidak langsung jadi orang yang supaya sudah menjadi langsung menjadi dewasa orang Kristen loh. Ya toh? Maka itu kadang-kadang kan kita, manusia lama kita masih bisa timbul dalam diri kita, bisa ikuti nafsu kita gitu loh. Tapi saudara, nah Paulus mau supaya kita ini harus tinggalkan dengan cara apa? Ya kita dengan sikap hati kita jangan ikut dunia ini. Nah, di sini akan apa yang ingin Paulus katakan adalah kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ada namanya doktrin sanctification. Sanctification itu artinya adalah suatu yang proses kehidupan kita yang semakin hari hidup kita itu yang lama itu dikikis ya, dibuang, dibuang, dibuang. Ya, maka harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus ya, makanya kita nanti bisa terjadi seperti khotbah yang saya khotbahkan tentang siapa itu si uh, Lot.
Alkitab dengan jelas mengatakan Lot itu orang benar, righteous and godly. Tetapi dia di dalam lingkungan orang jahat gitu loh. Nah, akhirnya apa? Tak mau. Akhirnya hidupnya kompromis dengan lingkungannya. Akhirnya jiwanya kan menderita, saudara-saudara ya. Hah? Nah, dia tidak menjadi apa mempengaruhi orang menjadi bisa bersaksi hidupnya bagi orang lain. Justru dia makin menderita dan secara fisik menderita, secara jiwa apa namanya soulnya juga menderita ya, ya gitu ya. Akhirnya dia tidak ya menderita pokoknya si Lord itu kan. Nah, jadi orang Kristen bisa mengalami hal yang sama kan begitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat apa yang Paulus mengatakan di sini harus tinggalkan manusia lama, ya kan? Kemudian kita harus tinggalkan itu, kemudian ayat 20 dan dibaharui di dalam roh dari pikiranmu. Ini kita harus di dalam roh dan pikiranmu harus dibaharui ya. Oh ya, gimana baharunya? Nah, tentu saudara kita sebagai orang percaya, maka jangan kita meninggalkan persekutuan jemaat atau kebaktian. Kenapa? Di dalam kebaktian kita dapat pengajaran, ya, mendapatkan doktrin dan sebagainya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi hidup kita di dalam membaharui di dalam roh dan pikiran kita ya. Kalau seorang Kristen yang sudah lama jarang ke gereja, mungkin juga jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, jarang ada devotional. Devotional itu artinya apa namanya berdoa sendiri ya. Lama-lama ayo dipengaruhi oleh dunia ini gitu loh. Makanya pergaulan yang buruk merusak pribadi yang baik ya, seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 15:33 itu. Oke. Nah, kemudian yang ke-24 mengatakan, dan supaya kamu mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Gimana kita mengenakan manusia baru ya? Harus tinggalkan yang lama dan harus mengenakan yang baru. Nah, ini ada namanya ketekatan ya, perjuangan kita. Saya mau yang pakai yang baru ini dengan pertolongan Tuhan supaya saya boleh menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ayat 25 mengatakan buang dusta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan kita tidak terlepas dengan berbagai macam ya saudara ya. Buang dusta, buang. Coba lihat ayat 25 bahasa King James-nya apa itu? Put away lying. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya kita menyadarinya kadang-kadang kita bisa juga ya mengatakan yang bual-bual bohong gitu ya. Buang semua ini nggak mau kita kan? Dan setiap orang harus berkata benar. Kata benar itu artinya apa benar ya? Kata-kata iya ya. Kalau nggak benar ya nggak benar. Kalau kita mengatakan yang benar tidak benar, ya 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 nggak benar gitu loh. Jadi harus ada honest, tulus mengatakan yang sebenarnya kan begitu. Jangan bual, jangan bohong gitu. Biasanya kalau kita sehari-hari ya kita kan nggak enak kalau kita sehari kayak orang-orang haknya, nah, orang hakkannya, nah, kalau ketemu temannya, si Pawang, kayak gitu, sudah makan belum? Padahal dia itu sebenarnya belum makan, dibilang, oh sudah, nah, kan namanya bohong gitu ya. Memang kadang-kadang kita nggak enak ya, kita mengucap yang benar gitu. Padahal kita belum makan, dibilang sudah makan gitu ya. Oke, jadi itu harus buang, nggak mau yang begini. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lagi apa yang di sini katakan lagi? Oke, ayat ini berkata benar terhadap sesama, sebab kita adalah sesama anggota satu dengan yang lain. Nah, kalau kita dalam satu kesatuan, kita buang yang lain, apa yang bohong, kita katakan yang benar, kan kita senang ya menjadi satu tubuh Kristus gitu ya. Oke, kemudian yang ke-26, ayat 26. Apabila kamu marah, oke, jangan berdosa, jangan biarkan matahari terbenam dengan amarahmu. Oh, be ye angry, not sin not. Kan begitu. Nah,
kita sebagai manusia ya, saudara ya, tidak terlepas daripada kita bisa emosi. Kadang-kadang kita bisa marah. Kalau kamu sebagai orang ayah, bapak yang punya anak, kalau anak kadang-kadang salah, kamu bisa rasa marah, kan gitu ya. Bisa marah nggak? Bisa. Kalau orang buat salah kepada Anda, mungkin kita bisa sangat marah. Wah, marah. Nah, di sini marah itu sebenarnya ya oke manusiawi. Yesus pernah marah nggak? Yes. Dia marah karena dosa. Nah, orang-orang jualan di bait suci, cari duit, ya dah? Dia marah dan dia tunggang balikkan dagangan orang Yahudi di bait suci. Dia marah itu. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari Yesus, dia lembut. Maka di Alkitab mengatakan meekness. Jesus is humble meekness ya. Dia baik kepada setiap orang-orang yang miskin, yang sakit dia sembuhkan dan sebagainya. Tapi kalau yang mau salah, dia marah. Begitu loh saudara ya. Nah, kadang-kadang kita bisa marah lalu kita berbuat dosa. Nah, itu yang celaka. Oke? Ini boleh marah, tapi kamu jangan berbuat dosa sampai matahari terbenam katanya ya. Oke, kenapa? Kalau tidak demikian saudara, ayat 27 mana? Jangan juga memberi tempat kepada iblis. Ya gitu loh. You marah-marah berbuat dosa, senang si iblisnya itu ya. Dia akan jerat kita. Oke. Nah, kemudian yang ke-28. Hendaklah orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi sebaliknya ia bekerja mengerjakan dengan tangannya sendiri sesuatu yang baik supaya ia dapat membagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, di sini jangan mencurinya lagi. Saudara, ini banyak pengalaman yang terjadi dalam gereja yang besar, banyak jemaat ya saudara. Kadang-kadang ibu-ibu kan bawa tas ya. Kalau sudah waktu mau berdoa, saudara, ibu-ibu itu biasanya tidak berani tasnya itu ditaruh di belakang kursi atau di sampingnya, tetapi digendong. Kenapa? Karena banyak kejadian di dalam gereja waktu kebaktian, khususnya pada waktu mau berdoa, ada orang nakal. Nah, Kristen nakal, ya ambil dompet orang, ambil HP orang, ada nggak kejadian? Banyak terjadi, saudara. Nah, kalau saudara biasanya ke gereja yang besar, saudara ngerti itu, tahu ada orang yang suka mau tangannya orang bilang tuh gatal kalau nggak ambil barang orang tuh rasanya dia belum puas ya. Nah, ini adalah satu perbuatan yang jahat, jelek, saudara ya. Jangan mencuri katanya lagi ya. Tapi sebaliknya bekerja. Oh yes, kita harus bekerja mencari nafkah kan dengan tangan kita sendiri. Kemudian yang ke-29. Nah, 29 apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, dulu kita kan suka maki-maki orang, buat apa kata-kata yang kotor ya. Setelah kita percaya Tuhan, ingat, sayang tidak mau buat yang begini lagi. Nah, kamu tinggalkan manusia lama, kenakan manusia yang baru, bukan kata-kata yang kotor keluar ya, melainkan perkataan yang baik. Nah, sekarang perkataan yang baik, yang membangun, supaya dapat memberi kasih karunia kepada pendengar-pendengarnya. Ya, jadi istilahnya tuh pakai kata-kata yang membangun orang, yang positif, boleh, yes, kita mengatakan ya. Yang memotivasikan orang, ya, kita dengan kata-kata yang baik. Oke? Dan kemudian yang ke-30, jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah yang olehnya kamu telah dimeteraikan bagi hari penebusannya. Saudara ingat di pasal 1 ayat 13 kan, sejak kita percayakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus ya, keselamatan kita terjamin, tidak bisa hilang. Keselamatan saya terjamin. Nah, Roh Kudus yang memeteraikan kita. Nah, kalau Roh Kudus memeterai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, seperti contoh Anania dan Safira ya, kan dia semangat mendukung Petrus ya. Dia jual hartanya, tanahnya. Ya, lalu dia bilang, "Oh, semua ini tanah saudara jual. Ini uang semua kaya kasih ke pelayanan Tuhan." Tapi Roh Kudus kasih tahu sama Petrus, ini kedua suami istri nggak jujur.
Nah, di situ mengatakan dia itu istilah bahasa yang lain itu mencobai Roh Kudus. Mencoba itu artinya ngetes, tes Roh Kudus. Tes artinya sebenarnya menentang, ya, melawan. Ya, Paulus ini mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus yang telah meteraikan sampai hari penebusan kita, ya. Nah, kemudian yang ke-31. Hendaklah segala kepahitan, kemurkaan, kemarahan, dan pertengkaran dan perkataan jahat dibuang dari kamu bersama dengan semua kejahatan. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentang kepahitan. Biasanya ada orang yang mengalami kepahitan hidupnya di dalam rumah tangga. Oke, a broken home, orang tua terhadap orang tua dan sebagainya, ada kepahitan. Bisa terjadi loh saudara ya. Banyak orang punya kesaksian pengalaman. Mungkin karena dulu dia dididik orang tua yang keras dan sebagainya, timbul ada kepahitan. Maka itu Paulus mengatakan kepada pengajaran untuk di rumah tangga itu ya, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, dan kepada anak hormatilah orang tuamu, kan begitu, dan mengasihi orang tuamu. Dan hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anakmu. Nah, kebalikannya. Makanya kalau ada orang menyakiti sampai anak itu ya tertekan dan dia akan mengalami ya, namanya bitterness. Betul nggak bitterness itu? Ada nggak? Ya, 31 ya. Coba 31. Ya, bitterness. Ini bitterness ini memang. Nah, kadang-kadang ada yang sudah percaya Yesus, dia akan merasakan bitterness ya dalam dirinya, saudara. Nah, ini Paulus mengatakan, you harus apa nama itu? Buang. Oke, hendaklah segala kepahitan, kemurkaan, kemarahan, dan pertengkaran dan perkataan jahat dibuang semua itu, ya, buang sudah. Kemudian yang 32 tutup. Dan hendaklah kamu berbaik hati. Satu sama lain berhati lembut, mempunyai satu sama lain. Sama seperti Allah. Karena Kristus telah mengampuni kamu. Ya, nggak gampang ya, saudara-saudara ya. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang itu ya gampang ya supaya kita terkenal buat baik, nama kita ya kan dihargai kalau buat baik. Tapi ini buat baik ini harus yang tulus kan ya, berhati lembut, oke, mengampuni sama satu lain seperti Allah karena Kristus telah mengampuni kita, ya. Kalau kita punya hati harus mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau orang bersalah kepada kita yang begitu hebat, wah sulit ya kita mengampuni segera ya. Mungkin perlu waktu ya sampai hati kita mau mengampuni orang. Kadang-kadang tidak bisa secepat sekilat jika kita disakiti, kita mengampuni orang. Kadang-kadang perlu waktu untuk mengampuni orang. Dan kita memang juga harus mengampuni orang. Karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini, ya, di mana Paulus mengajarkan kepada kita, kita harus menanggalkan old man dan mengenakan manusia baru, a new man. Ya, kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Amin.